I will share every experience, mine with you. Don't forget to like, share, comment, and subscribe, okay? Let friends be the first to know each of my videos. Don't go anywhere, stay on my video, thank you. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Channel yang, sepi sekali channel ini. Itu soalnya saya bingung video apa yang harus saya buat ya. Nah, kali ini saya akan mentutorialkan gimana caranya seorang tunanetra itu bisa membaca teks yang ada di lembaran teks yang benar-benar kertas yang bisa dipegang dengan sebuah aplikasi gitu ya. Nah, kali ini kita pakai handphone dulu. Nanti ada beberapa tutorial yang memang harus dibuat dengan PC atau laptop. Nanti ada gitu ya, tapi kita pakai PC dulu. Pakai handphone dulu. Nah, sebelum saya menjelaskan tutorialnya, saya mohon teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe biar setiap kali saya punya video-video terbaru teman-teman langsung tahu. Oke, kita lanjut ke TKP. Nah, sebelumnya saya mohon maaf ya kepada teman-teman saya yang non difabel, yang non tunanetra. Nah, tunanetra perlu saya jelaskan. Arti kata tunanetra di sini adalah orang-orang yang tidak bisa lihat ya, tidak bisa melihat, orang-orang yang punya keterbatasan dalam penglihatan. Namun teman-teman tunanetra juga bisa menggunakan PC, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan iOS, bisa juga menggunakan Android. Nah, gimana caranya? Itu harus menggunakan screen reader. Nah, apa itu screen reader? Screen reader adalah mesin pembaca layar. Lalu kemudian tidak bisa kita pakai screen reader saja, harus ada aplikasi tambahannya lagi, yaitu synthesizer-nya. Synthesizer adalah mesin suaranya gitu. Kok apa ya bedanya pembaca layar sama mesin suara? Nah, itu nanti belakangan penjelasannya. Nah, kalau di laptop atau PC ada lagi namanya JAWS ya, Jawb Access with Speech, sama NVDA, Non Visual Desktop Access itu. Namun sekali lagi kita sekarang pakai handphone dulu. Nah, caranya gimana? Yang kita lakukan pertama kali adalah membuka Google Lookout. Nah, bagi teman-teman yang tidak punya aplikasinya, silahkan di-download di Play Store, kemudian login, kemudian ikuti langkah-langkahnya. Nah, kali ini saya memakai fitur yang dimana fiturnya itu bisa membaca teks tanpa kita harus tekan untuk fotonya. Nanti dia kepotret sendiri kalau teksnya sudah full di layar teks pada lembaran kertas atau lembaran buku. Nah, teman-teman lihat dulu isi teksnya. Nanti ditunjuk, nanti itu ditanyakan ke teman-teman yang bisa melihat, apakah isi tulisannya itu dalam bentuk horizontal atau vertikal ya. Nah, kan ada beberapa teks yang pada umumnya ya isi tulisannya itu horizontal. Artinya barisnya itu dari atas ke bawah gitu kan. Kemudian kepala kertas itu ke atas gitu kan. Nah, kalau ini ke samping, aneh ya. Memang kayak gitu cetakannya. Oke. Setelah kita login, kita buka lookoutnya. Oke, lookout. Kita buka. Kita langsung arahkan ke teks tanpa berbasa-basi. Oke, kita arahkan. Oke, bilang geser perangkat ke kanan bawah. Ikuti petunjuknya. Geser perangkat ke kanan bawah. Coba ambil foto untuk memindai objek yang ada di nanti tampilan. salah. Jauhkan perangkat. Geser perangkat ke kanan bawah. Coba ambil foto untuk memindai objek yang ada di tampilan. Sampai katakan, sampai ada keterangan pegang dengan stabil. Ikuti. Oke, kita ikuti.
Apa? Gak apa-apa. Jauhkan. Pegang dengan stabil. Nah, ini adalah isi tulisannya. Oke, kita akan baca ya. Guys, sorry. Ini adalah ya sedikit informasi dan intermezzo juga, tidak pamer-pamer ya. Ini adalah piagam saya dulu, di mana saya pernah ngikut latihan bela negara bersama tentara-tentara gitu ya teman-teman ya. Ya, terima kasih buat siapapun yang telah mengizinkan saya untuk ikut serta dalam pelatihan ini tanpa melihat kelemahan saya. Terima kasih banyak telah mengizinkan saya gitu ya. Oke guys, saya tiba-tiba teringat lagi masa lalu, tapi itulah ya, kita akan baca ya. Nah, tapi gini teman-teman ya, kalau teman-teman pengen baca teks, saya sarankan teman-teman pakai vokalizer suara, jangan pakai eloquent, kecuali kalau baca teks yang perkata ya. Tapi kalau teks secara keseluruhan, teman-teman harus pakai talkback dan synthesizer-nya harus vokalizer suara, karena di mana nanti di situ ada jeda-jeda pada setiap tanda yang memang harus ada jedanya, kayak titik gitu ya, jeda di titik gitu kan. Nah, kemudian dia lanjut ke baris berikut otomatis itu. Jadi kita bisa ngikutin ketika dia sebut, kita juga bisa ngikutin. Nah, itulah enaknya kalau kita pakai vokalizer suara. Nanti kayak talkback membaca, kita juga ikut. Jadi semacam ada orang yang kayak kita didikte oleh seorang manusia, kemudian kita disuruh ngikut. Kayak gitulah ya. Tapi kalau kita pakai eloquent, synthesizer-nya kita pakai eloquent, dia baca terus mengalir gitu. Jadi saya sarankan pakai synthesizer-nya pakai vokalizer suara atau smart voice gitu. Nah, talkback-nya diperlambat ya. Nah, mari kita baca guys ya. Oke, saya akan setel ke 38. Nah, kita baca ya. Oke. Merdeka Komando Daerah Militer Pelatihan Bela Negara BUMN hadir untuk negeri siswa mengenal Nusantara tahun 2018. Piagam penghargaan diberikan kepada Benediktur Arianto Arbri sebagai peserta atas peran serta dalam mengikuti kegiatan pelatihan kader bela negara BUMN hadir untuk negeri. Kapan siswa mengenal Nusantara tahun 2018 pada tanggal 09 sampai dengan 10 Agustus 2018. Nah, kalian telepon guys. Tolong dulu guys ya. Nah, seperti itu guys caranya gitu. Oke, silakan teman-teman lakukan cara ini biar teman-teman tuh tidak kalah ya. Jadi kayak ada teman-teman kita yang baca teks, kita juga harus minta dong. Wah, kita juga harus baca sendiri lah. Masa aduh, kita harus dibacain sama orang, aduh malu gitu ya. Apalagi kalau semuanya udah tamat sekolah, udah kuliah, tiba-tiba ada teks-teks gitu di kertas, orang yang baca kita ngikutin. Saya kayak gitu tidaklah gitu ya. Jadi saya tuh gini teman-teman ya, kalau misalnya ada hal yang bisa saya lakukan, kemudian orang bantu, saya gengsi gitu ya. Dan harus ya, kalau memang bisa kita lakukan, harus katakan seperti itu I can do anything gitu ya. Jadi seperti itu caranya, silakan teman-teman lakukan itu. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menonton.